Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mukminin mukminat yang saya hormati. Pada bulan Ramadan saat ini Masjid Baitur Rahim segera memberikan apresiasi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang memiliki berbagai makna yang sangat kita hargai, yang kita penuhi. Oleh karena itu, saat ini saya memberikan judul yang kaitannya dengan bulan Ramadan yang kita alami ini adalah bulan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga bulan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sangat kita apresiasi bahwa bulan tersebut adalah dengan berbagai macam untuk memberikan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan hal-hal yang kaitannya dengan itqud minan nar. Tetapi dengan demikian, bulan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu harus dimaknai dengan hati kita. Berusaha hati kita menjadikan hatinya yang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ragam yang cara ibadah yang patut kita upayakan di dalam bulan Ramadan itu, baik yang disebut dengan bulan yang penuh rahmat, bagaimana dia berusaha untuk memperoleh kebaikan. Jadi segala macam itu harus berorientasi kepada amal soleh, amal yang baik, amal yang mengharapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka upaya-upaya yang kaitannya dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini adalah kita berusaha mensegerakan diri kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, mumpung pada saat ini kita berada di bulan agung, bulan suci Ramadan ini, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan bahwa di bulan yang mendekatkan diri kepada Allah ini adalah senantiasa kita dibersihkan lahir dan batin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa ampunan itu yang Allah berikan kepada kita, tentu saja kita banyak belajar dari sejarah yang kaitannya dengan khususnya sejarah para nabi yang tertulis di dalam tarikh Islam. Maka usaha-usaha tadi adalah berusaha agar contoh-contoh tadi bisa menjadi ikutan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Para nabi yang disebutkan tadi contohnya Nabi Adam, yang Allah sendiri memberikan kekuatan bahwa dengan tarikh Nabi Adam ini banyak hal yang patut kita contoh. Bagaimana dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, keteladoran bagaimana Nabi Adam itu berada di penghuninya di surga, tetapi oleh Allah diturunkan ke alam dunia. Yakni ke alam dunia ini adalah bagaimana Nabi Adam itu dengan demikian berpisah dari Siti Hawa sebagai istrinya. Tetapi dengan kehendak Allah, dengan ampunan Allah itu adalah, maka bertemulah Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Yang terjadi dalam sejarah atau tarikh Islam adalah di Arab Saudi, yang tentu saja itu adalah menjadikan simbol bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa yang simbol-simbol yang terjadi di Mekah itu dibangunkanlah semuanya simbol-simbol yang menguatkan pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Oleh karena itu maka itu adalah sebagai lambang bahwa sesuatu yang diberikan kita ini adalah gambaran ilmu kepada kita umat Islam yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat dekat, sangat benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan. Kita mempelajari hal itu adalah
berusaha agar tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permohonan dan doa. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita orang yang beriman, berusahalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi azam kita, niat kita agar senantiasa Allah memberikan ampunan kepada hambanya menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu bagaimanapun kita berusaha yang baik, yang keras, yang khusyuk, yang benar-benar kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tentu saja kita mengharapkan ampunan dari Allah yang sebenar-benarnya. Terus bagaimana bisa ampunan tersebut atau permohonan itu dikabulkan oleh Allah? Itu adalah banyak hal yang menguatkan jiwa kita. Kalau ampunan itu datang kepada hambanya, menghampiri kepada hambanya, sebagai tanda hambanya itu adalah kekuatan yang baik, maka tentu saja hal inilah yang menjadikan diri kita sesuatu yang berharga, bahwa hidup di dunia ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala kealpaan, segala macam yang kaitannya dengan dosa per dosa, baik yang besar maupun yang kecil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ampunan ini sangat berharga, yang sangat kuat, karena memang dengan ampunan dari segala macam yang ada di dunia ini adalah menjadikan hamba tersebut akan terbebas dari siksa Allah, yakni itqun minanar, sesuatu yang menjadikan balasan bagi dosa-dosa manusia. Oleh karena itu maka berusahalah kita sebagai hamba-hamba soleh yang beriman untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berusaha dengan keras untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan diri kita kekuatan agar kita senantiasa berusaha dengan keras, bahwa ampunan itu akan menguatkan kepada diri kita yang sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, berbagai cara upaya untuk cara mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja hal inilah yang kita lakukan dengan cara berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu melalui ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini adalah bagaimana berusaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu melalui yang telah dicontohkan Nabi adalah sholat tarawih misalnya, sholat malam, yang menjadikan kepatutan bagi orang yang Islam, yang beriman, dengan sholat tersebut ya harus kita dirikan. Sholat-sholat di bulan Ramadan, baik sholat Jumat ataupun sholat wajib, itu dapat diupayakan. Tempatnya adalah bisa dilakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di perkampungan tentu saja ada kaitannya dengan masjid. Masjid itu adalah tempat sujud, maka kalau mungkin terjadi dengan tidak ada hambatan saat ini adalah, maka lakukanlah dengan cara untuk dapat bersolat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Maka dengan sholat masjid yang ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita, maka itu adalah menjadi bagian untuk melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menjadikan kekuatan itu kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Selain sholat tentu saja adalah amal baik yang kita lihat dan kita lakukan di bulan Ramadan itu, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah akan meningkatkan dari pahalanya amal-amal itu sampai berlipat-lipat dari orang yang melakukan amal-amal soleh itu. Misalnya amal sodakoh, amal jariah, dan amal-amal yang lain itu adalah akan meningkatkan pahalanya di bulan Ramadan. Dengan demikian, dengan usaha itu akan menjadikan kekuatan supaya kita
menjadi orang-orang yang betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang menjadikan upaya-upaya itu jangan pernah berhenti, tetapi teruslah semangat itu ada di dalam hati kita untuk menjadikan diri kita kekuatan yang baik, untuk menjadikan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kita lakukan, bahwa hal ini mudah-mudahan kita semua berusaha di bulan Ramadan ini untuk menjadikan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini yang patut, yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan hati yang ikhlas, hati yang suci, hati yang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha keras bahwa di bulan Ramadan tahun ini dengan penuh tantangan ini akan meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.